Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusnul Khotimah dengan NIM 10118101010. Pada video kali ini, saya akan menjawab terkait hasil ujian akhir semester mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasok. Soal A. Nomor 1. Dalam menentukan tingkat optimal ketersediaan produk, dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: biaya kelebihan stok produk atau overstocking, biaya kecukupan stok atau match stocking, dan biaya kekurangan stok produk atau understocking. Di sini jawaban saya adalah benar. Nomor 2. Trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan, signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. Dua keputusan rantai pasokan mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Di sini jawaban saya adalah benar. Nomor 3. Dalam penerapan manajemen rantai pasok, perlu diperhatikan karakteristik dari bahan langsung maupun barang tidak langsung. Barang langsung mempunyai karakteristik dampak terhadap produksi tinggi atau langsung dan biaya relatif tinggi terhadap nilai transaksi. Di sisi lain, bahan tidak langsung rendah dampaknya terhadap produksi dan biayanya relatif rendah terhadap nilai transaksi. Di sini jawaban saya adalah salah. Soal B. Nomor 4. Jaringan transportasi yang dirancang dengan baik memungkinkan rantai pasokan mencapai tingkat respons yang diinginkan dengan biaya rendah. Nah, 6 pilihan desain jaringan transportasi tersebut diantaranya meliputi: yang pertama, manufacture storage with direct shipping. Di sini barang dikirimkan secara langsung dari produsen ke pelanggan tanpa harus melalui retail. Yang kedua, manufacture storage with direct and in-transit match. Di sini proses transaksi antara produsen dengan konsumen seperti halnya dropship. Yang ketiga, distributor storage with carrier delivery. Persediaan barang tidak dilakukan oleh produsen di perusahaan mereka, tetapi dilakukan oleh para pengecer atau retailer. Yang keempat, distributor storage with good mile delivery merupakan desain jaringan distribusi, di mana dalam pengirimannya pihak distributor atau retailer tidak menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga, tetapi langsung dikirim dari rumah ke rumah. Yang kelima, distribution storage with customer pickup. Persediaan barang disimpan pada produsen atau gudang distributor. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah retail storage with customer pickup. Merupakan model jaringan distribusi yang paling tradisional, di mana persediaan barang disimpan bersamaan dengan retail. Nomor 5. Salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut, ada resiko-resiko menggunakan pihak ketiga. Jawaban 5A. 8 resiko menggunakan pihak ketiga diantaranya adalah: 1. Prosesnya rusak. 2. Meremehkan biaya koordinasi. 3. Mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. 4. Hilangnya kemampuan internal. 5. Kebocoran data dan informasi sensitif. 6. Kontrak yang tidak efektif. 7. Kehilangan visibilitas rantai pasokan. Dan yang ke-8 adalah dampak reputasi negatif. Jawaban 5B. Inisiatif saya untuk memitigasikan atau mengatasi resiko-resiko tersebut hingga dampaknya bisa ditekan seminim mungkin, diantaranya meliputi: 1. Prosesnya rusak. Perusahaan sebaiknya tidak mengalihdayakan fungsi rantai pasokan hanya karena kehilangan kendali proses. 2. Meremehkan biaya koordinasi. Sebaiknya perusahaan tidak pernah meremehkan sebuah biaya apapun itu, karena kesalahan umum saat melakukan outsourcing adalah dengan meremehkan biaya. Yang ketiga, mengurangi kontak pelanggan atau pemasok.
Resiko menggunakan pihak ketiga adalah dapat mengurangi kontak antar pelanggan atau pemasok dengan perusahaan. Untuk itu, perusahaan disarankan untuk tetap berupaya melakukan kontak pelanggan atau pemasok agar tercipta integritas hubungan yang baik. 4. Hilangnya kemampuan internal. Inisiatifnya, perusahaan diusahakan tetap mempertahankan kemampuan internal meskipun mereka dapat memilih untuk mempertahankan fungsi rantai pasokan. Karena menurut saya, kemampuan internal tetaplah suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, kebocoran data atau informasi sensitif. Dengan menggunakan pihak ketiga, perusahaan, maka dengan ini harus siap berbagi informasi. Untuk itu, inisiatif saya adalah dengan memperkuat keamanan IT di perusahaan tersebut agar meminimalisir adanya kebocoran data yang penting. Yang keenam, kontak yang tidak efektif. Dengan pihak ketiga, secara signifikan dapat mengurangi keuntungan. Inisiatif saya adalah dengan membuat kesepakatan kerjasama resmi yang memuat keuntungan antar keduanya, yakni antar pihak ketiga maupun dengan perusahaan, agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan di dalamnya. Yang ketujuh, kehilangan visibilitas rantai pasokan. Memperkenalkan pihak ketiga dapat mengurangi visibilitas operasi rantai pasokan. Inisiatif saya adalah dengan memperkenalkan pihak ketiga ini di beberapa daerah atau wilayah perusahaan saja, jadi tidak menyeluruh ke perusahaan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah dampak reputasi negatif. Inisiatif saya adalah dengan mengurangi penggunaan pihak ketiga dalam rantai pasokan perusahaan, karena dapat beresiko negatif pada kegiatan terkait ketenaga kerjaan dan lingkungan perusahaan. Nomor 6. Dalam IT framework rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok sebagai berikut: CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Jawaban 6A. Penjelasan saya tentang masing-masing dari CRM, ISCM, SRM, dan TMF disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut. CRM, Customer Relationship Management, terdiri dari proses yang terjadi antara perusahaan dan pelanggannya di hilir dalam rantai pasok. Tujuannya adalah untuk menghasilkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi transmisi serta pelacakan pesanan. Kelemahan CRM adalah proses ini mengakibatkan hilangnya permintaan dan pengalaman pelanggan yang buruk karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Prosesnya terdiri dari pemasaran, penjualan, manajemen pesanan, dan yang terakhir adalah pusat panggilan atau layanan. ISCM, Internal Supply Chain Management, berfokus pada operasi intern ke perusahaan. ISCM ini mencakup semua proses yang terlibat dalam perencanaan dan pemenuhan pesanan pelanggan. Prosesnya dimulai dari perencanaan strategis, perencanaan permintaan, perencanaan pasokan, pemenuhan, dan yang terakhir adalah servis lapangan. SRM, Supplier Relationship Management, mencakup proses-proses yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dan pemasok yang berada di hulu dalam rantai pasokan. Prosesnya terdiri dari kolaborasi desain yang bertujuan untuk meningkatkan desain produk, lalu sumber yang menganalisis jumlah yang dibelanjakan perusahaan, kemudian negosiasi, dilanjut pembelian, dan yang terakhir adalah kolaborasi pasokan. TMF, Transaction Management Foundation, adalah rumah bersejarah bagi para pemain perangkat lunak perusahaan terbesar, yakni ERP atau Enterprise Resource Planning. Prosesnya terdiri dari SRM, ISCM,
dan juga CRM. Jawaban 6B. Hubungan atau keterkaitan makro rantai pasok dan TMF adalah tanpa TMF atau Transaction Management Foundation, maka SRM, ISCM, dan CRM tidak dapat berjalan dengan baik karena semuanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Peningkatan yang signifikan dalam kinerja rantai pasokan dapat dicapai jika proses SRM terintegrasi dengan baik dengan proses CRM dan ISCM yang sesuai serta difondasikan oleh TMF. Nomor 7. PT SO dan RP akan melakukan pemesanan suatu produk semen, di mana harga semen dari pabrik sebesar Rp59.000, sedangkan biaya pemesanannya adalah sebesar Rp3 juta. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400.000 unit. Jika ongkos simpan semen sebanyak 5%, maka hitunglah A. EOQ, B. Frekuensi pesanan SO dan RP. Jawaban saya untuk nomor 7A tentang EOQ adalah dengan menggunakan rumus akar 2 kali D kali P bagi C. Diketahui P atau biaya pemesanannya adalah sebesar Rp3 juta, D atau pemakaian bahan periode waktunya adalah 1.400.000 unit, dan C atau biaya penyimpanan per unitnya adalah sebesar 59.000. Sehingga EOQ sama dengan akar 2 kali D kali P bagi C sama dengan akar 2 kali 1.400.000 dikali 3 juta dibagi 59.000 dikali 5%. Hasilnya adalah akar 8.400 miliar dibagi 2.950 sama dengan akar dari 2.457.457.627,1, sehingga hasil akhirnya adalah 53.361 unit. Jawaban saya untuk nomor 7B tentang frekuensi pemesanan SO dan RP adalah pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir, meliputi 1.400.000 dibagi dengan hasil yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 53.361, sehingga didapatkanlah hasil akhir untuk frekuensi pemesanan SO dan RP adalah sebanyak 26,2 kali. Nomor 8. Permintaan mingguan untuk ponsel di SO dan RP Office Supplies terdistribusi secara normal dengan rata-rata 500 dan standar deviasinya adalah 100. Pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajer SO dan RP. Manajer memesan 2.000 telepon ketika persediaan yang ada di tangan turun menjadi 1.200. A. Hitung safety inventory. B. Persediaan rata-rata yang disediakan oleh SO dan RP. C. Hitung waktu rata-rata atau average fall time speeds ponsel di SO dan RP. Jawaban saya di nomor 8 ini sebelumnya diketahui D sama dengan 500, L sama dengan 2 minggu, Q sama dengan 2000, standar deviasi sama dengan 100, dan ROP sama dengan 1200. Sehingga hasil saya untuk 8A terkait safety inventory sama dengan ROP min D kali L sama dengan 1200 min 500 dikali 2 sama dengan 1200 min 1000. Hasil akhirnya adalah 200. Untuk yang poin B, dalam mencari cycle inventory, rumusnya adalah Q per 2 atau 2000 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 1000. Untuk
Poin C, jawabannya adalah terkait average inventory sama dengan cycle inventory ditambah dengan safety inventory, atau 1000 ditambah 2000. Hasil akhirnya adalah 3000. Untuk yang average flow time, rumusnya adalah average inventory dibagi dengan throughput, atau 1200 dibagi dengan 500, sehingga hasil akhirnya adalah 2,4 minggu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait hasil ujian akhir semester mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasok. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.